Maka sesekali kalau masuk majelis baca salam. Assalamualaikum ya Nabi. Ini ijazah. Terima ya. Kalau masuk majelis, masuk masjid, masuk kamar, masuk kelas, masuk ke satu negeri, sapalah Rasulullah lebih awal. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya. Secara rohani saya dapat ijazah langsung. Secara rohani Rasulullah mengganti kata Sayyidi dengan abati. Assalatu wassalamu alaika ya abati ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai ayahanda ruhaniku Sayyidi Rasulullah. Itu ada ya. Itu boleh dipakai ntar. Ini mau masuk majelis, kita undang nur Nabi Muhammad masuk ke pesantren. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim. Ilahi anta maksudi waridaka malubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil ham. Shadaqallahul azim. Oke teman-teman, tadi cuplikan video dari seorang Ustadz Ar-Razi Hasim. Kita mau berkomentar ya. Ada sedikit yang perlu kita komentari, sebab beliau ini mengatakan bahwa dia mendapatkan ijazah langsung secara rohani ya, bahwa Rasulullah mengganti kata Sayyidi menjadi abati ya. Artinya Ustadz ini bertemu langsung sama Rasulullah ya kan, atau berkomunikasi langsung secara rohani kan begitu, bahwa Rasulullah mengganti kata Sayyidi menjadi abati. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Nah, udah gitu Ustadz ini mengatakan mau mengundang nurnya ya, nurnya Rasulullah. Jadi beginilah, kapan ya seorang Rasulullah berjumpa dengan dia secara rohani, itu berjumpa sama dia, dan Rasulullah mengatakan bahwa Sayyidi itu diganti dengan abati. Itu menurut si Ustadz tersebut. Emang macam mana rupanya Rasulullah? Macam mana Rasulullah berkalam? Nah, gitu, berkalam dengan si Ustadz tersebut, bahwa Sayyidi itu diganti dengan abati. Karena begini, orang yang bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah itu orang yang sudah diutus Allah di muka bumi sebagai utusan Allah untuk menyampaikan kebenaran Islam. Orang yang menyampaikan kebenaran Islam itu orang yang sudah berjumpa, orang sudah mengenal Allah langsung. Jadi yang kedua itu, kalau memang dia bisa bertemu langsung, berkomunikasi langsung sama Rasulullah, ngapain diundang cahayanya? Langsung aja Rasulullahnya diundang, jangan cahayanya. Artinya begini, jangan yang nggak ada diada-adakan, jangan yang kita cuman belum tahu kebenaran sebenar-benarnya kita mengatakan tuh langsung Rasulullah yang menggantikannya. Dan ini bisa jadi penyimpangan gitu. Kapan Rasulullah tuh berjumpa dengan ini Ustadz, berkomunikasi dengan ini Ustadz, dan menggantikan kata Sayyidi dengan abati? Kayaknya nggak pernah lah sejarahnya ada. Para rasul-rasul sebelumnya nggak pernah begitu. Para wali-wali Allah nggak pernah begitu ada Rasulullah mengganti nama Sayyidi itu menjadi abati. Nah, Ustadz ini mengatakan dia dapat ijazah langsung secara rohani bahwa Nabi Muhammad mengganti kata Sayyidi menjadi abati. Yang lucunya sudah berkomunikasi dengan Rasulullah, yang diundang cahayanya, ngapain? Harusnya yang diundang tuh langsung Rasulullahnya. Ngapain cahayanya lagi kalau memang bisa bertemu langsung sama Nabi Muhammad sama Rasulullah? Jadi kalaupun secara syariat ya, secara syariat bahwa Nabi Muhammad anak Abdullah itu sudah tidak ada, sudah kembali kepada Allah. Nah, secara hakikat ada ruhaniyah yang masih hidup, ruhani ya. Jadi macam mana
Ustadz ini bisa ketemu? Emang Ustadz ini utusan di muka bumi ini? Apa buktinya? Gitu. Udah berjumpa, udah kenal sama Allah. Di simpang mana? Di simpang mana kenal sama Allah? Allah tuh ganteng, jelek atau gimana? Kita harus jelas gitu. Jangan sembarangan kita mengeluarkan fatwa, statement bahwa Rasulullah mengganti kata Sayyidi dengan abati gitu. Kapan gitu? Tolong praktekkan. Di dalam ilmu hakikat itu bukan teori. Di dalam ilmu hakikat itu prakteknya, bukan teorinya. Yang nggak ada jangan diada-adakan. Dan kalau memang sudah ketemu sama Rasulullah, kenapa yang diundang cahayanya? Langsung aja lah Rasulullahnya yang diundang. Itu harusnya gitu loh. Jadi ini menjadi pertanyaan yang kayak masih rancu, ganjil gitu. Kenapa gitu? Karena Ustadz ini saja, mohon maafnya, secara hakikat aja tidak mengikuti gitu. Apa contoh yang tidak mengikuti itu gitu? Nah, kalau di dalam hakikat, di dalam cerita hakikat ya, untuk di dalam tarekat itu nggak ada itu belajar tuh langsung sholat tuh nggak ada. Kalau belajar secara hakikat tuh mengenal, mengingat. Itu yang diajarkan para nabi, para rasul. Nggak ada rasul tuh langsung sholat, nggak ada, langsung sholat 5 waktu tuh nggak ada. Mengingat dulu. Nabi Adam 40 tahun mengingat saja, mengingat di Ka'bah. Berdiri 40 tahun hanya mengingat Allah. Rasulullah 25 tahun membersihkan hati